Mereka berkumpul bersama-sama. Ada Riko, ada ayah, ada mama, ada kakek, ada nenek. Mereka sedang berkumpul membicarakan tentang sholat. Pada suatu malam hari, di malam hari sesudah habis sholat isya, mereka berkumpul. Anak, tadi di pengajian kata ibu ustazah kita harus sholat. Kenapa sih ya kita harus sholat? Tanya Riko kepada ayahnya. Oh, Riko, kenapa kita harus sholat? Karena itu merupakan perintah dari Allah, perintah yang kita harus melaksanakan sholat pada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tidak termasuk hamba Allah, tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Karena perintah sholat itu perintah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Oh, berarti kita harus sholat ya? Iya, kalau begitu Riko mulai saat ini harus sholat ya, walaupun Riko sedang sakit. Oh, iya ya, baik, aku akan sholat. Nah, teman-teman, mendengar penjelasannya dari ayahnya, Riko pun berniat mau melaksanakan sholat. Kemudian Riko pun tidur di malam hari dengan nyenyak, tidak lupa Riko pun membaca doa mau tidur. Coba siapa yang tahu baca doa mau tidur? Bareng-bareng ya, baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Coba gimana? Bismillah. Akhirnya Riko pun tertidur. Teman-teman, boleh Riko tidur dulu ya. Nanti kalau teman-teman mendengarkan suara azan subuh, nanti bangunkan ya, siap? Teman-teman, akhirnya Riko pun tidur dulu. Aku dapat juga. Ketika tidur, malam semakin gelap, udara dingin semakin sunyi. Lalu terdengar suara azan subuh. Teman-teman, ketika Riko sedang tidur nyenyak, Riko bukan malah bangun, malah terus menutupi telinganya. Adanya berisik. Nah, teman-teman, Riko diganggu oleh setan supaya Riko tidak bangun sholat subuh. Azan mengganggu aku tidurnya. Nah, lalu Riko pun dibangunkan oleh ayahnya. Riko, hei, ayo bangun, katanya mau sholat. Oh, sholat ya? Oh, baik ayah, kalau gitu aku mau sholat subuh ya. Iya sayang. Nah, teman-teman, akhirnya Riko pun bangun lalu membaca doa bangun tidur. Coba baca doa bangun tidur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Boleh. Iya, kalau tidak mendengarkan cerita nanti tidak akan dapat hadiah wortes dari Warna. Siap? Ya. Setelah membacakan doa bangun tidur, Riko pun segera mengambil wudhu dan sholat berjamaah bersama ayahnya di masjid. Riko sholatnya dengan khusyuk. Riko berjamaah bersama-sama
masjid. Sehabis salat, Riko pun berzikir. Setelah berzikir, Riko pun membaca doa kepada kedua orang tua. Coba, siapa yang tahu baca doa kedua orang tua? Yuk, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, setelah sholat, Riko pun meminta maaf kepada ayahnya. Sehabis sholat pun, Riko bertadarus sama ayahnya, walaupun satu ayat, selalu dirutinkan. Nah, tibalah di pagi hari yang cerah. Udara begitu sejuk, sinar mentari menyinari bumi. Terdengar suara ayam jantan berkokok. Ayah, ini sudah pagi-pagi hari Minggu. Riko boleh bermain sama teman-teman, mau main bola. Riko berpamitan kepada ayahnya. Teman-teman, kalau mau main harus berpamitan dulu sama orang tua ya. Jangan langsung main saja, nanti ayahnya mencari. Harus pamit dulu ya. Riko pun diizinkan oleh ayahnya untuk bermain bersama teman-teman. Akhirnya Riko pun sangat senang sekali ketemu sama teman-teman untuk bermain bola. Asik, aku mau main bola. Teman-teman, siapa yang suka main bola? Riko pun dengan riang gembira bermain bola sama teman-temannya di lapangan. Riko menendang bola. Wah, wah, tendang ke kiri, tendang ke kanan. Riko dengan asiknya mereka tertawa riang. Ayo, tendang bolanya. Satu, dua. Mereka sangat riang sekali. Mereka dengan asiknya bermain bola. Tetapi teman-teman, karena keasikannya main bola, akhirnya waktu zuhur pun telah tiba. Tidak terasa terdengar suara adzan zuhur. Mereka asik bermain bola. Lalu Riko mendengar, Itu ada adzannya. Teman-teman, kita berhenti dulu yuk mau main bolanya. Itu ada adzan zuhur, kita sholat zuhur yuk. Riko mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah zuhur bersama teman-teman di masjid. Akhirnya teman-temannya yang tadinya nggak mau sholat diajak oleh Riko bermain, dan berhenti dulu lalu diajak ke masjid. Teman-teman, namun tiba-tiba ketika Riko dan bersama teman-temannya mau pergi ke masjid, lagi berjalan diganggu oleh setan. Setan datang. Hei Riko, ngapain kamu ke masjid? Akhirnya Riko pun terus melanjutkan. Teman-teman membaca doa gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu setan. Allahu Akbar. Bisa? Coba. Setannya mengganggu Riko. Teman-teman, setan itu takut kepada orang yang berzikir kepada Allah. Makanya, ayo berzikir. Riko tidak bisa diganggu oleh setan karena Riko berzikir kepada Allah. Riko masuk ke masjid dan sholat berjamaah. Akhirnya setan berputus asa. Tetapi setan mencari akal. Oh, kalau begitu
Aku akan menggoda anak-anak yang tidak berzikir kepada Allah. Aku akan mendekati siapa ya anak di sini yang tidak berzikir kepada Allah. Wah, ini. Kalau didekati setan, kata kakak tadi bilang gini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pendek saja ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kamu setan, Allahu Akbar. Bisa? Setannya mendekati kepada anak-anak yang tidak berzikir. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Kata Pak Eman berzikir, bukannya ngajak berantem. Berzikir. Kalau diganggu oleh setan berzikir, siap. Setannya mengganggu anak-anak yang tidak berzikir kepada Allah. Wah. Sudah duduk. Tidak mau ajak berantem nih. Ya ini contoh. Nah teman-teman, akhirnya karena Riko dan teman-teman mengingat kepada Allah, akhirnya Riko melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan khusyuk. Sehabis sholat, Riko berzikir dan memohon ampun kepada Allah, mendoakan kedua orang tua. Akhirnya setan pun kalah karena anak-anaknya selalu mengingat kepada Allah. Nah teman-teman, itulah cerita singkat dari kakak tentang ayo kita sholat. Intinya, kalau kita lagi main, lagi di perjalanan, jangan nanti. Misalkan kalau lagi nonton TV, sedang asik-asiknya, jangan bilang nanti. Jangan, tapi tetap sholat itu wajib. Ya, siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kak Herman mendoakan semoga santriwan santriwati Asyifa menjadi anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bisa dibanggakan oleh orang tua, ibu guru, agama dan negara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sebelum ditutup ada sebuah pantun. Jalan-jalan ketika ganti sambil makan bubur lemuk. Jika Allah meridai, pasti kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.